Halo Dokter Fitria, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu bersama Erwin dan Nabila ya. Saya akan menjelaskan mengenai proposal untuk proteksi perlindungan seumur hidup untuk Nabila dan juga perlindungan penghasilan dan profesi untuk Dokter Fitria. Sebelumnya saya cerita dulu ya, bagaimana sih sebenarnya fase ideal dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini tentu saja fasenya dimulai ketika seorang anak baru dilahirkan, menjadi bayi, balita, menjadi remaja, wanita dewasa, menikah, kemudian mencapai puncak karir, puncak bisnis, mulai pensiun, dan akhirnya menjadi tua dan berpulang. Kita sih inginnya dalam fase-fase kehidupan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tidak ada masalah ya. Tetapi demikianlah hidup. Kita tidak pernah tahu ada ternyata yang namanya risiko kehidupan. Contoh paling gampangnya ya COVID seperti ini. Mana ada sih yang pernah menyangka bahwa tahun 2020 ada virus yang bernama COVID-19 yang memporak-porandakan semuanya. Banyak yang meninggal, banyak yang isoman, dirawat di ICU dengan ventilator, dan banyak orang yang akhirnya kehilangan anak mereka, banyak anak-anak kehilangan orang tua, bahkan kedua-duanya ayah dan ibu di usia di mana mereka masih kecil. Sedih banget ya. Ya, itulah namanya resiko kehidupan. Nah, resiko kehidupan itu tentu saja pasti ya terjadi ya. Resiko yang paling pasti itu tentu saja adalah kematian. Resiko kehidupan itu kita bagi 3 ya. Resiko kematian, kemudian sakit kritis atau sakit kronis. Misalnya kanker, kemudian stroke, jantung, gagal ginjal, meningitis, koma. Itu contohnya ya. Nah, satu lagi kalau misalnya seseorang perlu rawat inap atau operasi karena jatuh, kecelakaan atau penyakit lain ya. Misalnya dari penyakit yang ringan, misalnya operasi kecil ataupun diare, DBD, bahkan operasi-operasi yang besar pun itu perlu dirawat di rumah sakit. Nah, dari sisi keuangan, pilihan untuk mengatasi risiko kehidupan ini kan pastinya ya sangat mahal harganya akibat yang ditimbulkan dari risiko kehidupan ini. Tentu saja yang bisa memporak-porandakan keuangan seseorang atau sebuah keluarga. Nah, pilihannya hanya ada 2 ya. Orang tidak bisa ngomong bahwa saya tidak mau asuransi. Kalaupun dia tidak mau berasuransi, sebenarnya dia sendiri sedang melakukan yang namanya asuransi pribadi atau self insurance ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang tua kita dulu mungkin ya. Caranya ini kita sebut dengan old way. Old way ini tentu saja mahal dan tidak liquid. Kenapa? Karena mereka menjaga risiko ini dengan hartanya sendiri ya, dengan tabungannya, rumah, emas dan lain sebagainya. Jadi kalau terjadi resiko, misalnya harus masuk rumah sakit ya kan, dan sakitnya cukup parah, bahkan ada orang yang sampai dengan jual harta ya, jual mobil, jual emas, bahkan jual rumah. Dan kalaupun misalnya mereka berpulang dan tidak punya backup ya untuk anak-anak biaya hidup dan lain sebagainya, mau makan apa nih anak-anak? Ya terpaksa lah harus jual rumah lagi anak-anak ya, ataupun aset-aset yang ada. Nah, cara ini tentu saja sangat mahal. Kenapa? Ya karena mereka menanggung sendiri resiko ini. Makanya ada yang sebenarnya lebih murah dan liquid. Dan cara ini lebih modern. Bagaimana caranya? Ya kita bersama-sama menanggung resikonya. Tetapi tentu saja perlu ada perusahaan yang mengatur sehingga dihitung nih tingkat resiko masing-masing orang. Itulah namanya perusahaan asuransi dengan dia punya departemen namanya underwriting. Underwriting itu dia menyeleksi ya siapa aja yang mau bergabung di perkumpulan itu, sehingga ada nggak yang diterima, ada yang diterima banyak, yang nggak diterima banyak juga. Kenapa? Resikonya terlalu besar. Nah, oleh karena itu cara paling murah dan liquid sebenarnya bergabung ya di dalam perusahaan asuransi ini karena dia yang memanage sebenarnya. Tapi uangnya siapa? Ya uang rame-rame ya. Nah, ada 3 sebenarnya
perlindungan ya dari asuransi ini ya, karena kita menanggung bersama. Yang pertama, kalau seseorang harus rawat inap ya, karena misalnya dia jatuh, kecelakaan atau sakit, ya itu kan biaya rumah sakit gede banget ya, apalagi dengan COVID ini, bukan hanya puluhan juta, bahkan ratusan juta dan miliaran ya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kena COVID seperti saat ini, dan dia harus bayar sendiri dengan uangnya dia ya di rumah sakit. Dari mana duitnya, ya kan? Nah, kalau dia punya kartu Black Card PPH Plus, ya kita udah nggak usah pusing lagi karena dibayar sesuai dengan tagihan. Kalau misalnya jatuh, luka ataupun sakit ya, diare ya tinggal datang ke rumah sakit. Kalau rawat inap tinggal tunjukin kartu dan dibayar semuanya sesuai dengan tagihan. Limitnya gede banget ya. Nah, itu untuk perlindungan health insurance ya. Kalau kita sakit, intinya biaya rumah sakitnya, biaya operasi kita nggak usah pusing. Tetapi problem kedua yang muncul adalah kalau seseorang sakit dan sakitnya ini cukup kronis, misalnya dia kena gagal ginjal atau cancer atau dia harus operasi jantung, stroke, meningitis, kan itu selain dia dirawat di rumah sakit, dia juga perlu yang namanya untuk biaya hidup. Kenapa? Karena kan dia udah nggak mampu lagi kerja. Misalnya seorang dokter, dia nggak mampu lagi untuk buka praktek, ya kan? Dia paling berharap gajinya juga mungkin terbatas. Dan bagaimana dengan anak-anaknya? Mungkin dia sudah kirim anaknya ke luar negeri atau dia sudah mau plan ke sekolah-sekolah yang bagus dan mahal, tapi jadi terbengkalai. Kenapa? Karena dia sendiri sudah tidak mampu lagi untuk bekerja normal dalam periode waktu tertentu ya. Oleh karena itu penting banget yang namanya proteksi untuk penghasilan. Sebenarnya yang diproteksi ini penghasilan, karena penghasilan ini sangat mudah hilang ketika terjadi resiko, terutama sakit kronis. Nah, yang ketiga itu adalah proteksi untuk income selamanya. Jadi kalau seseorang dipanggil Tuhan, misalnya orang tua, nah bagaimana dengan anak-anaknya? Kalau dia meninggalkan yang namanya pertanggungan, UP jiwa atau warisan ya, dalam prudensial juga kita punya yang namanya warisan dalam bentuk paper aset, cair tuh dana 1 miliar, 5 miliar ya kan. Nah, dana ini sangat berarti buat anak-anak. Cukup didepositokan dan anak-anak bisa hidup, bersekolah ya, dan mencapai cita-citanya dari bunga depositonya aja loh, bisa seperti itu ya. Jadi penting banget yang namanya sebenarnya insurance itu, dan kita tergabung dalam satu company. Kenapa? Sama-sama menanggung resiko. Kalau kita sehat-sehat aja, uang kita yang pergi menolong orang lain. Tapi kalau kita yang kena musibah, misalnya sakit atau bahkan meninggal, duit orang lain yang datang menolong kita. Jadi konsep asuransi sebenarnya bagus banget ya, tolong menolong. Nah, kalau misalnya seseorang kena ya yang namanya tadi saya udah bilang ya, sakit kronis ya atau sakit kritis ya. Nah, dia kan berobatnya mungkin pakai kartu PPH Black Card ya, kalau dia mau punya untuk asuransi kesehatan. Atau kalau dia nggak mau pakai BPJS-nya saja ya silahkan. Tapi kan BPJS tidak bisa membayar gaji dia, penghasilan dia ketika dia sakit ya. Misalnya seseorang nih, dia lagi menapaki karirnya gitu ya, anak kita atau mungkin kita sendiri lagi menapaki karir, kemudian dokter bilang ada sesuatu di payudara kita dan ternyata itu kanker gitu ya. Nah, kita harus operasi, kemo, radiasi dan sebagainya, nggak bisa kerja normal. Bahkan perusahaan bisa mem-PHK karena sesuai dengan aturan Depnaker dalam waktu 1 tahun. Kalau seseorang sudah tidak bisa bekerja normal, dia bisa di PHK ya, dengan pesangon secukupnya dari si perusahaan. Pesangonnya juga nggak banyak ya, cuma 1 bulan upah, 2 bulan ya, mau berapa lama itu bertahan ya. Jadi sakit kronis itu dapat mengakibatkan karir seseorang menjadi mandek ataupun bisnisnya dia terhenti. Nah, bagaimana kehidupan selanjutnya kalau tidak ada uang ya? Pilihannya mau jual harta atau cair dari polis asuransi ya. Kalau cair dari polis asuransi berarti kita perlu pertimbangkan hal ini. Nah, apalagi kalau seseorang kena yang namanya sakit kronis ya, impian dia, misalnya anak kita nih ya, kita misalnya udah tua nih ya, kemudian anak kita itu pengen banget ya dia lanjut sekolahnya lagi untuk S2 atau bahkan program doktoralnya dia gitu, dia bekerja mengumpulkan uang. Tapi ternyata dia juga sama ya mengalami hal demikian gitu ya. Nah, bagaimana nih untuk selanjutnya? Dan akhirnya dia pun sembuh gitu ya, kankernya dia berhasil dioperasi dan sebagainya. Tapi kan dia udah kehilangan pekerjaan sebelumnya dan dia udah memupus tuh ya, menutup tuh impian dia untuk sekolah lagi. Nah, dengan adanya
proteksi ya, penghasilan ya untuk anak kita ini, impian dia untuk tetap dapat sekolah ataupun kuliah lagi ke tingkat yang jauh lebih tinggi dapat teratasi. Nah, yang lain lagi gimana ya? Kalau seseorang kena yang namanya sakit kronis, sebenarnya yang menderita itu bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarganya dia. Misalnya kita sendiri ataupun anak kita nih ya, di kemudian hari dia udah berumah tangga, kemudian dia kena tuh, misalnya ada yang kena kanker lah ya kan, atau ada yang kena stroke. Apakah pasangannya akan terus bertahan? Belum tentu juga ya. Banyak kita lihat ya, akhirnya mereka meninggalkan istri atau ditinggalkan oleh suaminya ya kan, karena apa? Karena pasangannya udah nggak kuat lagi secara ekonomi dan juga secara mental. Nah, apa yang terjadi dengan anak kita? Misalnya mereka juga tidak bekerja ya, contoh anak kita melepas karirnya menjadi ibu rumah tangga, kemudian dia kena cancer gitu ya, suaminya pergi ninggalin dia, terus dia dapat duit dari mana? Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua perlu mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Jadi kalau terjadi resiko pada anak kita, akan cair sejumlah dana sehingga dana itu dipakai untuk biaya hidup dia. Ya, suaminya pun mungkin dia tidak akan tinggalkan dia ya, karena ada uang gitu loh. Atau istrinya juga tidak akan tinggalkan dia atau tidak akan pergi dengan pria lain karena ada uang. Nah, ini penting banget kita pertimbangkan. Nah, ini cerita kisah nyata ya. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal, kakak teman saya. Dia kaya, pintar ya, yang terkenal, dokter yang oke banget kalau obatin orang ya, dokter ahli bedah. Tapi itulah namanya resiko kehidupan ya. Tidak pernah disangka ya, ada satu virus namanya meningitis yang kena kepada dia sehingga si dokter ini mesti operasi bedah tengkorak. Kita tahu ya, kalau operasi bedah tengkorak itu hasilnya ada 3. Bisa operasinya sukses, dia sehat kembali, ataukah dia mengalami cacat seumur hidup, atau bahkan dia meninggal. Nah, kakaknya teman saya yang dokter ahli bedah ini, dia kena yang kedua, dia cacat seumur hidup. Sayang sekali dia seorang yang tidak percaya dengan yang namanya asuransi. Dia mau untuk self insurance ya, membiayai risiko itu dari harta dia yang ada. Akibatnya apa? Ya seluruh keluarganya menderita. Kenapa ya? Tadinya kan dia tiap bulan bisa datangkan income untuk keluarganya ya. Tiap kali dia operasi dia dibayar berapa juta, bahkan dalam sebulan itu bisa puluhan juta ya dia dapatkan gitu. Belum lagi dari prakteknya dia dan sebagainya. Tapi dengan adanya penyakit pada tubuhnya dia cacat ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak ada lagi income itu. Tapi kan anaknya harus tetap sekolah, anaknya, istrinya harus tetap makan. Dari mana mereka dapatkan itu? Ya yang paling pertama pasti kuras tabungan dulu ya, cairkan deposito. Setelah itu habis gimana? Ya mereka mulai jual harta. Ya sayang banget, dan akhirnya si dokter ini pun meninggal. Ya sedih banget sih akhirnya anaknya ya. Coba kalau seandainya si dokter ini punya yang namanya perlindungan ketika dia kena yang namanya sakit kronis, walaupun dia cacat seperti ini, dia tidak bisa ngapa-ngapain, tapi ada uang yang bisa dipakai oleh keluarganya untuk melanjutkan hidup, untuk biaya dia, untuk biaya sekolah anaknya, bayar kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Sayang banget ya. Nah, ini kisah ibu saya sendiri gitu ya. Ini mama saya, dia meninggal bulan Mei kemarin setelah 9 bulan terdiagnosa kanker paru. Dan akhirnya harus kemo bolak-balik ya. Tapi ternyata Tuhan sudah memanggil dia dalam waktu 9 bulan. Perawatannya sendiri dirawat di BPJS ya, dengan kartu BPJS di Rumah Sakit Persahabatan. Kemo segala macam itu dibayar, tapi ternyata tidak cukup ya, karena banyak biaya-biaya yang kami harus bayar sendiri. Bahkan ketika dia drop, ketika dia habis kemo drop gitu ya, waktu itu COVID dan Rumah Sakit Persahabatan tidak menerima pasien non COVID ya, sehingga harus masuk rumah sakit swasta. Nah, rumah sakit swasta tahu dong bagaimana biayanya. Nah, itu kami banyak sekali keluar duit di sana. Belum lagi untuk bayar, kita pakai suster ya, perawat pribadi, itu gajinya nggak sedikit gitu ya. Gajinya 7 juta per bulan. Kemudian juga oksigennya itu 150.000 per tabung. Nah, sekarang saya nggak tahu, pasti jauh lebih mahal ya. Dan satu hari itu bisa habis ya berapa tabung gitu ya. Kemudian juga makanan-makanannya, susu, vitamin, pampersnya dia lagi. Nah, kami pun waktu akhirnya
di rumah sakit persahabatan ini udah bisa untuk terima pasien non COVID, ya kan nggak mungkin pakai jatahnya mama saya ini, karena jatah dia kan kelas 1 ya, berarti berdua satu kamar. Nah, kenapa? Karena waktu itu ketentuannya dia nggak bisa ditemenin gitu, karena berdua satu kamar karena COVID ya. Akhirnya kami harus naik ke kelas VIP. Nah, kalau naik kelas VIP itu 75% dari total tagihan itu dibayar oleh si pasien ya. Jadi kalau tagihan misalnya 100 juta ya 70 juta kita bayar pribadi ya, 30 juta ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu BPJS. Jadi BPJS belum tentu ya bayarin semuanya. Dan juga di BPJS itu ada ketentuan jumlah hari ya. Waktu awal mungkin dia bisa rawat misalnya 2 minggu. Lama-lama itu akan menurun terus. Artinya setiap kali misalnya dia hanya punya jatah 2 hari ya, dia harus keluar gitu dari rumah sakit, antri lagi dari awal, masuk lagi dari IGD. Seperti itu ya. Dan obat-obatnya juga sangat terbatas ya. Ibu saya dapat obat untuk menghilangkan nyerinya karena kankernya ini itu terbatas sekali, sehingga kami harus tebus sendiri, dan ini luar biasa mahalnya obat ini. Makanya gak heran dalam 9 bulan dirawat ibu saya, kami untuk kocek pribadi keluar 250 juta, padahal ini sudah pakai BPJS ya. Kebayang gak kalau misalnya seperti dengan dokter tadi ya, dia bertahun-tahun loh cacat seperti itu, berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh keluarga. Nah, kami pun ini sudah semuanya sudah sudah mandiri ya. Ibu saya kan sudah tua gitu loh, jadi tidak ada lagi gitu yang dibiayain gitu. Nah, kebayang kalau misalnya kena cancer ini pada seorang ayah atau ibu dengan tanggungan mereka masih anak-anak. Bagaimana untuk kehidupan anak-anaknya mereka? Ibu saya aja untuk biaya pengobatan aja nih, belum termasuk biaya hidup. Nah, kalau seandainya kejadian kayak dokter tadi, bagaimana ya, anak-anak masih kecil. Nah, ini kita mesti pertimbangkan juga. Nah, untuk solusi ini Prudential launching ya satu produk baru. Ini produk menurut saya keren banget. Kenapa? Karena dia mengcover semuanya. Dan kalaupun sehat-sehat aja, uangnya balik dan bahkan nilainya berkembang ya. Program ini namanya perlindungan seumur hidup, pasti cair dana di saat sakit kritis, sakit kronis, ataupun di saat meninggal. Bahkan umur panjang pun dia cair. Nah, jadi kita nggak usah lama-lama store-nya ya, store aja 5 kali ya, berarti 1 kali 1 tahun. Kalau 5 kali berarti bayar per tahun selama 5 kali ya. Boleh 5 kali, 10 kali, atau 15 kali. Dan sudah berhenti, simpan aja polisnya, di cover sampai dengan usia 88. Di usia 88, kalau orangnya masih hidup ya, umur panjang, cair santunannya. Tetapi dari usia saat ini sampai dengan usia 88, baru 1 hari polisnya issued atau polisnya disetujui, ternyata meninggal, langsung cair uang pertanggungan. Apapun kalau meninggal karena kecelakaan, cairnya itu sampai dengan 3 kali lipat ya. Nah, kalau misalnya terdiagnosa sakit kronis seperti ibu saya mungkin yang kena kanker paru, atau dokter tadi yang kena meningitis, itu juga akan diganti 100% 90 hari setelah polisnya issued ya. Nah, jadi dia cover gitu semuanya. Nah, kabar baiknya mulai tahun ke-20 kalau misalnya mau mulai cairkan ya untuk dana yang dititip atau disetor sebelumnya, itu bisa. Tapi kalau misalnya jangan dulu deh 20 tahun, biarin aja dulu di situ, nanti aja baru saya ambil. Bisa dijadikan untuk dana pensiun. Ya, jadi klaim atau tidak klaim dana pasti cair. Nggak ada ruginya kan? Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa PCB 88 ini adalah pemberian terbaik orang tua pada anaknya, perlindungan seumur hidup untuk anaknya yang mereka cintai. Jika dalam perjalanan kehidupan anak-anak mereka mengalami sakit kronis ya, contoh misalnya kayak artis muda yang tadi, kemudian dia harus berjuang untuk bisa sembuh apapun yang terjadi pada keluarganya dia. Misalnya dengan artis tadi dia ditinggal oleh suaminya dan sebagainya ya. Ada sertifikat yang cair ya untuk menolong keluarga muda ini sehingga secara ekonomi mereka terbantu, dan kejadian si istri ditinggal suami atau suami ditinggal istri tidak perlu kejadian ya. Nah, kalaupun akhirnya dalam perjalanan kehidupan mereka dan mereka sudah menikah, punya anak-anak juga masih kecil saat itu, dan mereka harus berpulang karena penyakit ataupun kecelakaan, cair juga si sertifikat
PCB 88 ini. Nah, uang ini penting banget untuk anak-anaknya mereka nantinya ya, atau mungkin cucu-cucu yang masih bisa kita lihat, ataupun kita sudah nggak bisa lihat lagi karena kita sudah berpulang ke surga. Tetapi betapa bahagianya kita ya sebagai orang tua melihat bahwa keturunannya kita semua dapat terbantu oleh keputusan yang kita buat pada hari ini. Nah, bagaimana kalau seandainya anak kita sehat-sehat aja? Oh, nggak ada masalah ya. Luar biasa, itu sebagai pemberian daripada Allah ya. Mereka dikasih kesehatan yang baik, dan juga pemberian terbaik dari orang tua sebagai hadiah untuk mereka. Mereka bisa cairkan dana ini apakah nanti ketika mereka pensiun atau ada hal lain yang mereka ingin beli. Misalnya mereka ingin kuliah lagi ya untuk S2 atau program doktoralnya mereka, atau mereka ingin mulai bayar apartemen. Uang ini bisa sebagai DP ya untuk apartemen tersebut, atau mereka pengen beli mobil ya. Ini sebagai hadiah daripada kita ya. Anggap aja hadiah ini kita berikan kepada mereka yang nantinya mereka bisa cairkan di kemudian hari ya. Nah, tetapi jikapun mereka tidak cairkan dan terjadi risiko, 1 miliar uang pertanggungan akan cair. Bahkan kalau kurang 1 miliar, kita bisa berikan uang pertanggungan yang jauh lebih besar, 3 miliar, 5 miliar, bahkan lebih daripada itu, sebagai bukti cinta daripada orang tua kepada anak-anak. Nah, ini saya udah buatin ya untuk Nabila, bukti cinta dari ayah dan ibu untuk Nabila. Kalau mau bayar 5 kali, tentu saja preminya sedikit lebih tinggi dibanding dengan bayar 10 kali. Tetapi secara total keseluruhan yang disetor dalam 5 kali atau 5 tahun itu jauh lebih sedikit dibanding yang disetor di 10 kali atau dalam 10 tahun ya. Contoh untuk Nabila, usia dia saat ini ya, apa yang diberikan oleh kita yaitu perlindungan seumur hidup dia. Bahkan nanti di usia 88 Nabila cair juga ya 1 miliarnya ini kalau dia masih sehat-sehat aja. Kalau terdiagnosa sakit kronis seperti dokter bedah tadi ya, cair 1 miliar. Kalau misalnya dia sudah berumah tangga dan kemudian terkena resiko dia harus berpulang lebih dahulu, anak-anaknya atau ahli warisnya akan terima 1 miliar. Bahkan kalau meninggal karena kecelakaan, yang cair itu adalah 3 miliar. Nah, ada bonus nih dari Prudential. Kalau seandainya perlu untuk pasang ring jantung ya, Prudential akan cairkan juga 100 juta. Kalau misalnya sehat-sehat aja gimana? Nabila mau tarik ini di usia dia 55 tahun sebagai uang pensiun. Don't worry ya, duitnya sudah berkembang banget dan ini pasti dijamin karena produk ini adalah produk tradisional ya. Ada di dalam kontrak semua angkanya, bukan produk unit link ya. Nah, itu di usia 55 ada 467 juta siap untuk dia cairkan, atau kalau dia mau cairkan di usia 65 ada 628 juta. Bahkan di usia 88 sudah otomatis cair nih 1 miliarnya ya. Nah, kalau 10 tahun gimana? Tentu saja premi yang di store lebih sedikit, 17 juta per tahun ya, setor 10 kali saja. Tapi kita bisa lihat ya bahwa nanti pun dana pensiun karena uang yang di store tentu saja lebih banyak ya, akan sedikit lebih tinggi dibanding kalau dia setornya 5 kali. Tapi yang 5 kali juga secara keseluruhan total setornya itu jauh lebih kecil ya dibanding dengan setor 10 kali. Ini kalau untuk Nabila. Bagaimana kalau untuk Fitria sendiri ya, sebagai seorang dokter tentu saja risiko sangat tinggi ya, apalagi saat ini gitu. Kenapa kita tidak mencoba untuk memberikan perlindungan terhadap penghasilan kita? Toh juga nanti duitnya bisa untuk anak, bisa juga untuk kita pakai sebagai backup ya kalau terjadi resiko. Nah, kalau kita mau buatin untuk ibu ya, untuk mama, untuk dokter Fitrianya sendiri ya, itu uang pertanggungan 1 miliar kalau mau store 5 kali saja itu cukup 68,7 juta. Kalau dikali 5 total store berarti 343 juta ya untuk uang pertanggungan 1 miliar. Bagaimana kalau mau cairkan dana? Sehat-sehat aja nih, gak ada masalah. Boleh banget ya, di usia 75 tahun ada 631 juta. Di usia 85 ada 914 juta. Bahkan 88 cair juga 1 miliar ya. Sedangkan kan yang di store tadi cuma 343 juta ya. Nah, kalau terjadi resiko ya tadi seperti sama juga dengan kasusnya ya, bahwa kalau terjadi resiko ya ternyata juga keadaan keluarga
keadaan ekonomi tergoncang, ada dana 1 miliar ya. Kalau misalnya ini kena cancer ataupun kena kayak dokter bedah tadi kena meningitis ya, lumayan banget menolong. Kalau 1 miliar ini kurang, kita bisa coba untuk 2 miliar. Bayar preminya juga boleh pilih mau 5 kali atau 10 kali. Kalau 10 kali tentu saja setorannya per tahun itu lebih murah ya, 48,4 juta ya. Nah, nanti pun yang didapat jauh lebih tinggi daripada setor 5 kali. Nah, ini adalah bukti ya bahwa kalau seseorang sudah kena yang namanya sakit kronis ya, itu sangat-sangat membantu. Dana cash yang cair ya. Seorang wanita, dia muda banget ya, ibu muda ya. Dia buka polis ini di usia 30 tahun. Makanya masih murah banget ketika dia ambil uang pertanggungan 9,8 miliar ya. 10 miliar sih intinya dia ambil, 200 juta dalam bentuk uang pertanggungan jiwa, 9,8 miliar dalam bentuk uang pertanggungan sakit kronis ya. Nah, ternyata di usia 31 dia merasa dan tidak enak di payudara dia cek, oh ternyata ada masalah di situ ya, ada tumor dan sudah memenuhi kriteria klaim sehingga cairlah dana 9,8 miliar ini. Tidak ada seorang pun ya ingin mengganti kesehatannya atau dia ingin ya mendapatkan 9,8 miliar dengan mengorbankan ada tumor yang di payudara dia. Tetapi sangat menolong bukan? Ketika terjadi resiko ini ya kan, dia juga nggak pernah ingin gitu ya kena tumor ya atau kanker payudara ya, tapi sangat menolong untuk anak-anaknya dia karena pasti anak-anaknya dia juga masih kecil tentu saja ya. Kita nggak pernah tahu yang namanya resiko itu kapan datang dan bagaimana bentuknya. Nah, ini juga cair ya, dana 4 miliar untuk seorang ayah ya untuk sakit kritis dia. Nah, 4 miliar ini sangat berguna pastinya ya. Kalaupun misalnya kayak dokter bedah yang dulu di kursi roda itu, misalnya cair nih 4 miliar, ya keluarganya bisa untuk dapatkan dari bunga deposito aja itu 20 juta loh per bulan loh. Jadi ya dia di kursi roda pun ya dia bisa anak-anaknya dia bisa tetap dapat melanjutkan hidup, nggak perlu sampai harus jual aset ya, jual rumah, jual mobil, jual emas ya. Sangat-sangat menolong ya ketika hal ini terjadi. Dan kabar baiknya duitnya juga nggak hilang kok. Kalau misalnya tidak terjadi kejadian ya pada dokter bedah tadi ataupun pada si artis tadi, duitnya kan juga balik untuk mereka. Dan mereka bisa nikmati sendiri atau mereka berikan kepada anak-anaknya. Ini seorang ayah ya, dia kena COVID di usia 40 tahun. Tidak pernah menyangka ya bahwa COVID ini menyebabkan dia meninggal. Dan sebelumnya dia sudah punya uang pertanggungan jiwa 30 miliar. Sangat menolong pasti buat anak-anak ya. Anak-anak tentu saja dan istri dia tidak pernah ingin ya suami dan ayah mereka berpulang. Tetapi apa daya ya. Nah, tetapi ayah bijaksana ini luar biasa ya bukti cintanya, meninggalkan 30 miliar ya. Bunganya aja udah berapa tuh ya untuk kehidupan anak-anak dan istrinya. Nah, gimana kalau seandainya ada orang yang berpendapat nanti aja ya, saat ini kan masih COVID, masih belum tahu juga ke depan sana. Justru saat inilah waktu terbaik. Kenapa? Kita masih bisa diterima oleh Prudential karena kesehatan kita baik ya. Ada seorang ibu hasil PCR dia sudah positif dan karena dia positif PCR-nya perlu tes lanjutan ya. Ternyata CT scan toraksnya itu tidak begitu bagus sehingga dia nggak bisa langsung untuk mengambil polis asuransi di Prudential. Ya dia harus menunggu ya 6 bulan dicek lagi. Kalau belum bagus ya tunggu dalam waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun gimana? Ya belum tentu juga, cek lagi. Kalau ternyata nggak bagus ya akan ditolak selamanya. Ya tidak selalu Prudential itu terima. Jadi masuklah sebelum ada masalah ya pada kesehatan kita. Ya saya banyak sekali calon nasabah ya yang akhirnya gagal menjadi nasabah Prudential, gagal untuk mereka memberikan yang terbaik untuk keluarganya karena kondisi kesehatan mereka sudah tidak memungkinkan lagi ya. Ada yang punya kista gitu ya, ada yang kena pengecualian, kemudian juga yang kena pengecualian ini sih dia terima ya, daripada dia nggak punya sama sekali kan dia terima gitu loh. Jadi dia ini namanya pre-existing condition. Jadi kondisi yang sebelumnya sudah ada sebelum dia punya polis. Tentu saja itu tidak diganti ya kalau terjadi sesuatu. Kenapa ya sebelumnya udah ada gitu. Tapi banyak juga yang ditolak. Kenapa? Karena darah tingginya dia ya sudah di ambang batas dan secara hasil underwriting-nya Pro itu tidak memungkinkan.
Ada nggak nasabah saya darah tinggi diterima? Ada, banyak juga gitu ya. Tergantung beda-beda kondisi tiap orang. Begitu juga kalau seseorang sudah mengalami yang namanya diabetes. Ada yang diterima, ada yang dikenakan rate up ya, artinya mereka harus bayar premi lebih mahal karena resikonya lebih tinggi. Tapi ada juga yang ditolak, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang dibeli oleh Prudential adalah kesehatan kita gitu loh. Iya dong ya, kita misalnya gini, seseorang bayar misalnya premi ya, misalnya tadi bayar premi 20 jutaan gitu. Terus Prudential kan disiapkan dana 1 miliar ya, terus ternyata kecelakaan nih, meninggal kan. Nah, siapa sebenarnya yang rugi? Prudential kan, dia bayar 1 miliar, sementara orang tersebut baru store 20 juta ya. Intinya kalau kita ngomong masalah proteksi, kita nggak pernah ngomong masalah untung rugi. Tidak pernah ada orang yang mengambil keuntungan ya dari kematian atau terjadinya penyakit, ya kan. Nah, tetapi kalaupun seandainya itu terjadi ya, keluarga ataupun diri dia sendiri sangat terbantu dengan dana yang cair ini. Toh juga duitnya nggak hilang ya. Jadi saya harap Dr. Fitria ya bisa mungkin diskusi dengan Erwin, berikan yang terbaik untuk Nabila, mumpung ini preminya masih murah karena dia masih remaja ya dalam hal ini. Sekaligus juga mungkin Dr. Fitria bisa ambil sebagai perlindungan terhadap income, apalagi profesi dokter saat ini risikonya sangat tinggi ya. Dokter juga di Prudential belum tentu semuanya diterima. Nanti mereka akan lihat track recordnya, apakah bagaimana mereka berhubungan dengan COVID ini. Banyak juga nasabah saya dokter yang ditolak ya. Kita coba dulu aja masukin, syukur-syukur bisa diterima dan tanpa pengecualian ya. Kita coba aja dulu untuk Nabila dan juga sekaligus Dr. Fitria. Terima kasih.